Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam luar biasa, kembali lagi bersama saya Fauzi F Adventure. Salam hangat dari kami dan berjumpa lagi. Kali ini saya ada motor CRF terbaru, yaitu keluaran 2020, dan saya akan mereview motor ini yang terbaru ini seperti apa fitur-fiturnya, apakah ada banyak perbedaan dari CRF 2019 dan 2018. Dan sebelumnya saya ucapkan buat teman-teman yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah SWT, lancar rezekinya. Yuk kita langsung saja menuju motornya seperti apa. Cekidot. Kita mulai dari lampu dulu. Jadi lampu CRF 150 keluaran 2020 ini masih menggunakan bohlam seperti biasa, Mas. Belum LED. Di atas itu lampu utama dan bawah itu lampu senja. Terus kemudian kita ke sen. Sen itu kalau di 2018 sepertinya punya saya kemarin tuh warnanya masih kuning, dan ini sudah memakai warna covernya kaca ini putih, namun yang dalam masih tetap pakai warna kuning. Lalu kita menuju ke sok depan. Sok depan masih tetap memakai Showa seperti biasa, seperti yang sebelumnya, maksudnya tetap. Dan ke bawah, langsung ke bawah, ini ban depan tetap menggunakan ukuran 21. Ini tetap menggunakan ukuran 21 275 dari IRC. Dengan batik ban depan ini, depan belakang ya, sebenarnya masih menggunakan double purpose, artinya bisa digunakan untuk di jalan raya dan juga untuk trabas jalan fun. Kalau ekstrim ini sulit, harus ganti ban depan dan juga ban belakang. Menuju ke desain dari motor CRF keluaran 2020 ini masih tetap bentuknya dengan keluaran sebelumnya, namun ada perbedaan di strip dan warna. Kalau keluaran yang pertama 2018 itu warnanya kan lebih ke merah dengan kombinasi putih, dan kemudian 2019 itu warnanya hitam full sampai ke joknya. Tapi kalau yang 2020 ini warna dasarnya hitam, kemudian stripnya seperti ini. Jadi ada strip hitam, abu-abu, dan merah. Kemudian dikombinasikan dengan jok yang berwarna merah. Ini jok di keluaran 2018 warnanya merah. Tapi kalau yang 2019 joknya warnanya hitam. Nah, ini perbedaan warna hitamnya CRF 2019 dan 2020. Lalu untuk disc brake-nya sendiri ini sama dengan sebelumnya, menggunakan sistem yang ada logo-logonya ini, dengan fungsinya adalah untuk, dan ada lubang-lubangnya ini, adalah fungsinya untuk mengurangi panas gitu ya. Lalu velgnya ini lebih elegan, warnanya hitam. Kalau 2018 itu warnanya silver, 2019 warnanya hitam, dan 2020 ini juga warnanya hitam dengan sudah disiapi lubang untuk stopper ini di sini. Untuk penggila trabas pasti sudah sangat paham fungsi dari stopper adalah untuk menahan agar ketika ban dengan tekanan angin rendah itu tidak blusrut, bahasanya tidak lepas dari relnya gitu. Makanya di sini sudah disediakan stopper. Ini sangat sangat berfungsi sekali. Nanti kalau mau memasang stopper tidak perlu ngebor lagi, tidak perlu membuatkan lubang. Jadi sudah disiapi dari pabrik. Lalu kita menuju ke kokpit. Dari speedo dulu. Speedonya masih tetap sama dengan sebelumnya. Di sini ada lampu untuk hanya netral saja.
Tapi untuk transmisi 1 2 3 4 5 tidak ada, tapi hanya ada lampu netral. Terus kemudian di sini ada lampu mesin. Ketika terjadi error pada sistem mesin itu akan terbaca di sini lampunya kuning. Terus kemudian di sini ada lampu ini hazard dan juga sen, dan ini lampu untuk lampu jarak jauh. Terus kemudian di speedonya sendiri itu terdapat trip A, trip B, dan total kilometer yang sudah ditempuh. Ini totalnya 578 kilometer. Masih baru motor ini 1 bulanan kata pemiliknya. Terus di sini ada kecepatan. Untuk RPM tidak ada. Di pengoperasian tangan kiri itu di sini terdapat lampu pas jauh dan lampu biasa, kemudian ada bel. Di sini ada lampu untuk testing. Hazardnya ternyata belum ada ya ini. Oh, belum ada. Saya kira WR. Kalau WR itu sudah ada hazardnya. Terus kemudian di sini di sebelah kanan itu ada stop engine. Fungsinya adalah untuk mematikan mesin tanpa mematikan kontak gitu. Terus kemudian di sini ada starter seperti biasa dengan memakai 2 kabel untuk gas. Terus kemudian kita menuju ke kaki belakang. Di sini ada ban dengan ukuran 410 ring 18 dengan batik dual purpose. Jadi ini bisa digunakan untuk jalan raya dan juga medan off-road yang fun. Kalau yang ekstrim ini masih terlalu sulit. Terus kemudian di sini ada penutup untuk rantai. Lagi dengan velg ukuran 18 yang berwarna hitam dan juga diberi lubang stopper di sini. Lubang untuk stopper. Nah, itu sudah disiapkan dari pabrik. Jadi teman-teman kalau mau masang stopper tidak perlu membuatkan lubang atau ngebor lagi. Jadi lebih aman karena sudah disetting dari pabrik seperti itu. Kita menuju ke bokongnya, lampu belakang. Ini sennya seperti yang ada di depan tadi dengan cover kaca putih dan dalamnya kuning, pakai bohlam. Dan juga untuk lampu belakang juga masih pakai bohlam, belum LED. Dengan desainnya masih tetap seperti sebelumnya. Lalu di kempol sebelah kiri itu yang pertama di sini ada laci penyimpanan. Ini bisa digunakan untuk menyimpan kunci-kunci, mungkin kalau trabas atau untuk keperluan harian untuk menyimpan kunci-kunci ini di sini disediakan. Namun bukanya bukan ini. Ini kalau kunci ini fungsinya adalah untuk menyimpan helm. Hanya untuk menyimpan helm di sini. Nah, tapi kalau ini bukanya harus membuka cover ini dulu, terus kemudian dibuka dari karena ini membukanya melecehkan dari atas. Ketik lagi itu nanti di situ ada ruang penyimpanan untuk kunci-kunci gitu. Lalu kita menuju ke gear belakang. Gear belakangnya ini masih menggunakan ukuran 49. Jadi memang disetting untuk dual purpose, untuk jalan raya dan juga untuk medan off-road yang fun saja. Dan untuk depan ini tidak kelihatan, sepertinya memakai ukuran 15. Lalu kita ke sok belakang. Sok belakang ini informasinya juga memakai SOA. Ini yang saya suka dari CRF. Kenapa? Untuk sok ini memang benar-benar disetting untuk medan berat. Kenapa? Karena bosnya aja ini besar. Kalau motor-motor yang lain di kompetitornya itu kalau saya lihat ini asnya ini kecil dan ini CRF ini besar. Jadi sangat kuat kalau digunakan untuk terbang-terbang, untuk terjun-terjun, misalnya untuk apa istilahnya, ya terbang gitu. Itu kalau jatuh aman karena ini besar. Dan juga depan pun juga seperti itu,
SOWA itu sudah tidak diragukan lagi selama saya memakai sekitar 2 tahun memakai CRF yang 2018, dan ini masih diterapkan juga di 2020. Lalu di sebelah sini ini ada untuk standar kaki, apa istilahnya, tempat kakinya si yang dibonceng itu dia nempel di rangka, baik kanan maupun kiri ada. Begitupun juga yang ini juga bisa dikelingkupkan seperti ini. Fungsinya adalah ketika jatuh ini tidak mudah patah, jadi dia bisa terlingkup gitulah. Di setting memang seperti itu. Oh ya teman-teman, untuk kalian yang nyari CRF itu bisa segera untuk dibongkar ini konusnya, tidak apa-apa. Karena pengalaman saya selama memakai CRF 2 tahun itu jarak 1 tahun itu harus sudah dibongkar karena rasa konusnya itu berat. Kenapa demikian? Karena pelumasnya atau grease-nya yang ada di dalam itu kurang, maka dia harus dibongkar, kemudian dikasih grease yang banyak, stempet itu dalamnya, biar apa, air tidak masuk dan tidak berkarat. Karena dari pabrik itu yang saya rasakan ada kekurangan seperti itu. Jadi pemakaian semakin lama itu semakin berat ini, serasa gregel-gregel gitu ya, itu grease-nya sudah kering, jadi harus dibongkar. Tidak apa-apa, ini dibongkar saja, dikasih grease. Untuk knalpot ya standar Sanyo, jadi tidak bersuara, suaranya hanya lirih kalau bahasa teman-teman yang ada di sini mesin listrik, karena memang suaranya hanya bis-bis gitu. Ini tetap berada di sebelah kanan, beda kalau sama WR yang ada di sebelah kiri. Lalu kita menuju ke mesin. Jadi CRF 150L ini menggunakan sistem PJM FI, yaitu injeksi, dan yang menggunakan otaknya itu ECU ada di sebelah kiri sana, yang menyuplai bahan bakar ke sistem pembakaran yang ada di sini dengan piston 54 atau 55 kalau nggak salah. Mohon maaf teman-teman kalau salah, mohon dikoreksi, bisa kasih komentar di kolom komentar. Jadi semuanya kalau sistem injeksi itu memakai sensor. Jadi seperti ini ada sensor untuk gas buang, knalpot, semua ada sensor, semua memakai sensor. Jadi sensor-sensor ini terbaca oleh ECU, kemudian apabila terjadi error akan terbaca di speedometer tadi, ada indikator mesin warna kuning, berarti ada sensor yang mungkin error, tidak terbaca karena mungkin kotor, harus diservis dan lain sebagainya. Oke teman-teman, itu tadi review motor CRF terbaru 2020, yaitu CRF 150L, yang mana tidak banyak perubahan secara desain dan basic, masih tetap sama dengan CRF yang 2018 dan 2019. Terima kasih buat kalian yang masih menonton sampai dengan menit ini. Saya doakan semoga lancar rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bahagia. Saya akhiri, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Fauzi F Adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.